Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 6 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar bersekutu dalam penderitaan Kristus, karena itu akan membawa kami kepada kemuliaan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Roy Pondaah. Kepada Saudara Roy, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Misi Kristus terpenuhi hanya melalui penderitaan. Ayat inti terambil dari Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Godaan kedua adalah pada titik kesombongan. Setan sekarang mengira bahwa ia telah bertemu Yesus di wilayahnya sendiri. Musuh yang licik itu sendiri menyampaikan kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Ia membuatnya jelas bahwa ia mengenal kitab suci. Namun, ketika ia mengutip janji, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau, ia menghilangkan kata-kata untuk menjaga engkau di segala jalanmu, yaitu dalam segala jalan yang dipilih Allah. Yesus menolak untuk keluar dari jalan ketaatan. Ia tidak akan memaksa Allah untuk menyelamatkannya, dan dengan demikian gagal memberi kita teladan kepercayaan dan ketundukan. Ia tidak pernah melakukan mujizat atas namanya sendiri. Semua pekerjaannya yang luar biasa adalah untuk kebaikan orang lain. Yesus menyatakan kepada setan, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Allah akan melindungi semua orang yang berjalan di jalan ketaatan, tetapi meninggalkannya berarti mengambil risiko di wilayah setan. Di sana kita pasti akan jatuh. Yesus menang dalam godaan kedua, dan sekarang
setan menunjukkan dirinya dalam karakter aslinya dengan mengaku sebagai ilah dunia ini. Dengan menempatkan Yesus di atas gunung yang tinggi, setan membuat kerajaan-kerajaan dunia dalam segala kemegahannya tampak di hadapannya. Mata Yesus yang sebelumnya disambut dengan kesuraman dan kehancuran, sekarang menatap pemandangan keindahan dan kemakmuran yang tak tertandingi. Kemudian suara si penggoda terdengar. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Misi Kristus hanya dapat dipenuhi melalui penderitaan. Di hadapannya ada kehidupan yang penuh kesedihan, kesulitan, dan pertikaian, serta kematian yang memalukan. Namun, kini Kristus dapat menyelamatkan dirinya dari masa depan yang mengerikan dengan mengakui keagungan setan. Namun, melakukan hal ini berarti menyerahkan kemenangan dalam pertentangan besar. Kristus menyatakan kepada si penggoda, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Keilahian Kristus bersinar melalui kemanusiaan yang menderita. Setan tidak memiliki kuasa untuk menolak perintah untuk pergi. Karena direndahkan dan marah, ia terpaksa menarik diri dari hadirat penebus dunia. Manuskrip 155, 1902. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalanan Saudara Roy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mengapa misi Kristus terpenuhi hanya melalui penderitaan? The Review and Herald tanggal 28 Juli tahun 1874 paragraf 10 berkata, "Setan telah berperang melawan pemerintahan Allah sejak ia pertama kali memberontak. Keberhasilannya dalam menggoda Adam dan Hawa di Eden dan memperkenalkan dosa ke dalam dunia telah membuat musuh bebuyutan ini semakin berani, dan ia dengan bangga membual kepada para malaikat sorgawi bahwa ketika Kristus muncul mengambil rupa manusia, ia akan lebih lemah daripada dirinya sendiri, dan ia akan mengalahkannya dengan kuasanya." Inilah dasarnya Yesus harus melalui penderitaan di padang gurun. Setan merasa dia dapat mengalahkan Yesus karena Yesus telah menjadi manusia, apalagi sudah berpuasa 40 hari. Adam dan Hawa kalah dalam hal selera. Karenanya setan merasa yakin Yesus juga akan kalah. Dan tidak hanya itu, setan merasa yakin menang karena dalam paragraf yang sama dikatakan, ia membual bahwa anak Allah sendiri yang menyertai Musa dan Yosua tidak mampu melawan kuasanya dan memimpin orang-orang pilihannya ke Kanaan. Karena hampir semua orang yang meninggalkan Mesir mati di padang gurun. Juga orang yang lemah lembut, Musa, telah dicobainya untuk mengambil kemuliaan yang dituntut Allah bagi dirinya sendiri. Daud dan Salomo, yang secara khusus telah disukai Allah, telah dibujuknya melalui pemanjaan selera dan hawa nafsu untuk mendatangkan ketidaksenangan Allah. Dan ia membanggakan bahwa ia masih dapat berhasil menggagalkan tujuan Allah dalam keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Sederhananya, umat-umat Allah yang paling setia sekalipun masih dapat jatuh dalam godaan setan. Padahal Yesus ada menyertai mereka saat itu. Jadi, oleh karena data-data tersebut, setan merasa yakin dia dapat mengalahkan Yesus. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 2 ayat 10 yang berbunyi,
Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Karenanya, Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk menderita. Sebab oleh penderitaannya, Yesus memimpin banyak orang kepada kemuliaan, yaitu keselamatan. Dalam pasal 5, buku Ibrani mengatakan dalam ayat 8 dan 9, "Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya." Penderitaan Yesus adalah untuk mencapai kesempurnaan dan menjadi pokok keselamatan. Bahkan dalam Injil Lukas dikatakan, Lukas 24 ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan hal ini sudah dinubuatkan dalam kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." Jadi, meskipun setan pandai mengutip ayat-ayat Alkitab, tetapi setan tidak pandai memahami nubuatan. Sebab penderitaan Yesus sudah dinubuatkan. Sebab itulah jalan untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Ingat, rencana keselamatan dirancang hanya oleh Bapa dan Anaknya. Dan setan tidak tahu isi rencana keselamatan itu. Setan hanya bisa mengira-ngira. Perhatikan yang Roh Nubuat nyatakan berikut ini dalam Tribune Herald tanggal 28 Juli 1874 paragraf 12. "Setan telah berhasil menipu para malaikat Allah dan menjatuhkan Adam yang mulia, sehingga ia mengira bahwa dengan merendahkan Kristus, ia akan berhasil mengalahkannya." Setan hanya bisa mengira, karena memang setan adalah ciptaan. Tetapi Yesus anak Allah satu dengan Bapanya. Yesus tidak andalkan dirinya, tetapi firman Bapanya, yaitu ada tertulis, adalah senjata Kristus menghadapi setan. Dan oleh penderitaannya, Yesus membuktikan kepada setan bahwa setan salah dan kalah. Sebab meskipun Yesus menderita, tetapi dia tidak menuruti kehendaknya sendiri dan tetap percaya kepada firman Bapanya. Karenanya renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 164 paragraf 4 yang berbunyi, "Misi Kristus hanya dapat dipenuhi melalui penderitaan. Di hadapannya ada kehidupan yang penuh kesedihan, kesulitan dan pertikaian, serta kematian yang memalukan." Oleh sebab itu, Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, "Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." Ini yang setan tidak pahami dan tidak ketahui, bahwa Yesus datang untuk menderita dan bahkan untuk mati. Sebab oleh penderitaan dan kematian Yesus, setan dikalahkan, setan dimusnahkan. Itu sebabnya Paulus mau bermitra atau bersekutu dalam penderitaan Yesus, agar kemenangan Yesus, khususnya atas kematian, dapat menjadi bagian Paulus. Dan itulah seharusnya kerinduan kita juga. Roma 8 ayat 17 berkata, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pada pagi hari ini. Yesus memang telah dinubuatkan untuk datang ke dunia ini, hidup menderita dan pada akhirnya harus mengalami kematian.
agar setan dikalahkan dan bahkan dimusnahkan, sebagaimana Ibrani 2 ayat 14 nyatakan. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar sebagaimana kami menerima Kristus tinggal dalam hidup kami, dan kami tinggal dalam Yesus, kami beribadah dalam Yesus, maka kami akan mengalami derita, dan derita itu akan membawa kami kepada kesempurnaan dan melayakkan kami untuk menerima kebangkitan, sebagaimana kerinduan Paulus itu pun kerinduan kami. Dan biarlah kami bersama-sama dengan Dia dalam penderitaan, supaya kami juga dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.